Selamat pagi. Eh, eh, Kemarin kita sudah melihat bagaimana pembobotan dan seterusnya ya, sama scoring. Nah, di beberapa ini di pembobotan maupun scoring saya sampaikan pembobotan itu eh, salah satu metodenya adalah menggunakan AHP. Tuh, suaranya nggak masuk. Nah, demikian juga pada scoring, ya, pada scoring untuk data nominal ataupun data kemarin pengamatan itu juga bisa dengan menggunakan AHP gitu. Ya. Jadi, nah kalau kita lihat bahwa AHP itu yang pertama digunakan untuk pembobotan. Kenapa pembobotan? Karena seperti di awal sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya bobot itu kan kita memberikan nilai dari sesuatu yang tidak punya nilai. Ya. Jadi parameter itu nggak punya nilai kalau kita dia punya nilai kalau kita sudah punya data. Tapi kita di sini nilai di sini adalah nilai tingkat kepentingan, bukan nilai parameternya itu sendiri, tetapi nilai tingkat kepentingan. Nah, eh, sehingga dari sesuatu yang tidak punya nilai kita buat menjadi nilai. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Karena apa? Karena berbeda dengan kalau apa namanya, misalnya kita bicara kemarin kita harga gitu ya. Harga itu ada nilainya kan, 100.000, 200.000, 100, atau kalau itu luas ya sekian meter persegi dan seterusnya gitu ya. Kita bisa mengatakan makanya kita bisa menggunakan normalisasi, interpolasi dan sebagainya yang sudah kita bahas kemarin. Nah, sekarang kalau yang tidak punya nilai, maka itu menjadi masalah yang subjektif. Ya. Karena apa? Karena masing-masing orang bisa memberikan penilaian yang berbeda karena sesuai dengan kepentingan masing-masing. Ya. Mungkin misalnya aja kalau beli HP ada yang penting yang dilihat adalah harganya. Ya, yang pertama dilihat harganya. Kemudian ada orang yang mau beli HP yang dilihat mereknya. Ada yang orang mau beli HP yang dilihat kamera karena suka selfie gitu ya. Nah, ini yang menjadikan bahwa pembobotan maupun scoring untuk data yang apa namanya, data nominal atau data yang tidak terstruktur tadi itu menjadi persoalan yang subjektif. Ya. Itulah sebabnya berkali-kali apa namanya, dalam kuliah itu sering saya sampaikan bahwa DSS itu nggak bisa kita bandingkan. DSS itu jangankan kita punya metode yang sama, ya, apa namanya, metode yang sama pun itu kalau sama-sama satu kelas ini menggunakan AHP atau melakukan pembobotan, ini bisa beda-beda gitu. Kalau Anda tidak saling diskusi atau Anda tidak saling melihat, itu kan mesti berbeda, harusnya berbeda gitu. It's very unlikely bahwa Anda menjawab yang sama
gitu. Ya. Jadi makanya saya kadang-kadang sering kali membuat soal di mana Anda harus membuat bobot. Nah, kalau itu kebetulan, kalau itu sama persis, wah ini pasti ada sesuatu nih. Gitu. Apalagi kalau kita bicara pakai menggunakan menggunakan AHP gitu. Wah, tambah lagi kita dilihat dari perbandingannya, kalau itu sama, ini pasti ada saling melihat gitu. Ya. Jadi eh, apa namanya kemarin juga ada saya mengajar di mana ujiannya itu ujiannya online gitu. Nah, karena ujiannya online, saya membuat soal di mana tiap orang itu harusnya berbeda. Nah, kalau ada yang sama, saya bilang, wah ini pasti eh, apa namanya karena perbandingannya, kalau perbandingannya sama persis ya, atau nanti bobotnya sama persis ya. Jadi misalkan saya pakai SAW, silahkan berikan bobot. Ya. Kemudian dalam soal juga ada eh, data yang nominal, data nominal. Itu kalau itu sama gitu, ya, saya bilang ini pasti turunan gitu. Ya, karena it's very unlikely itu akan saya bilang berikan nilai yang tidak bilangan bulat, saya bilang gitu. Jadi berilah nilai misalkan warna gitu ya. Berilah masing-masing warna itu nilai yang bukan bilangan bulat. Karena kalau bilangan bulat kan hanya 4, 3, 2, 1 itu bisa banyak. Tapi kalau saya bilang berilah nilai yang bukan bilangan bulat. Nah, itu baru bilangan bulat terserah apakah dia mau pakai 0,1 atau berapa gitu. Misalnya 1,5, 2, ya itu akan kelihatan gitu. Itu salah satu strategi ya untuk melihat apakah mereka masing-masing bekerja sendiri gitu ininya. Ya, jadi enaknya soal SPK itu adalah karena subjektif gitu. Karena subjektif mestinya beda-beda gitu. Namanya juga subjektif gitu ya. Ininya ya. Nah, ini apalagi nanti kalau kita melihat dari AHP gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu. Jadi AHP itu apa sih yang sebenarnya di apa namanya di AHP itu gitu. Mana ya? Oh, saya hentikan dulu. Oke. Jadi gini, eh, ini ada dua definisi. Yang satu definisinya Saati, yang satu definisinya Wikipedia. Ya. Agak berbeda gitu. Intinya sama. Ya. Tapi orang lebih banyak membaca di Wikipedia. Ya. Jadi eh, apalagi kemudian juga ada yang salah menerjemahkan. Ya. Jadi kalau namanya itu analitik hierarki proses. Jadi proses hierarki secara analitis. Ya. Nah, Wikipedia itu memulai dengan
AHP itu adalah teknik terstruktur untuk mengatasi persoalan yang untuk mengatasi keputusan yang kompleks. Nah, lalu orang menerjemahkan macam-macam keputusan yang kompleks itu. Nah, karena menggunakan hierarki, itu banyak yang menulis kompleks itu bukan itu. Kompleks itu seperti yang pernah saya mungkin dalam contoh kemarin ya, contoh beli komputer kemarin. Ini dianggap persoalan yang kompleks. Nah, jadi komputer kemarin kan apa namanya hardware, kemudian harga, software, kemudian merek gitu ya. Nah, kemudian di sini hardware itu ada hard disk, ada memori, ada monitor gitu. Kemudian di sini ada software kemarin apa? Operating system dan program aplikasi. Kemudian hard disk kemarin ada kecepatan, ada kapasitas. Monitor kemarin ada ukuran, ada resolusi ya. Nah, jadi ini yang dianggap hierarki itu seperti ini. Selalu kalau orang membicarakan AHP, ya, tikus saya, oh ini, kadang-kadang kehilangan tikus. Kecil sekali soalnya tikusnya. Nah, jadi kadang-kadang begini, ini yang dianggap sebagai persoalan yang kompleks. Padahal kemarin kita sudah memberikan contoh, ini toh itu bisa kita kerjakan tanpa menggunakan AHP kan. Ya, waktu kita membicarakan pembobotan ini, kan Sabtu itu tidak menggunakan AHP. Jadi kalau orang berbicara keputusan kompleks selalu larinya ke sini, apalagi hierarki. Ya memang betul ini hierarki, bentuk hierarki. Tapi AHP itu bukan ini yang dimaksud dengan hierarki dalam AHP ini gitu ya. Ini yang sampai sekarang saya kalau ini persoalan ini toh tidak harus menggunakan AHP gitu. Soalnya kalau seperti ini harus pakai AHP, padahal enggak. Toh bisa tanpa AHP gitu. Nah, sekarang kita lihat di mana sih letak kompleksnya gitu. Dan sekali lagi bahwa tadi saya sampaikan berdasarkan pada matematik dan psikologi. Artinya matematik nanti untuk perhitungan. Tetapi yang penting adalah bahwa AHP itu psikologi itu berarti subjektif. Masalah psikologi. Gitu. Ya. Jadi kalau maksudnya gini. Anda membandingkan misalkan handphone warna hitam dan silver misalkan. Ya. Anda bandingkan warna hitam dan silver. Itu kan berdasarkan apa ya? Feeling gitulah gitu ya. Feeling saya kok rasanya suka yang silver. Ya, dibandingkan dengan yang hitam. Ya. Orang lain saya pilih yang suka yang hitam dibandingkan dengan yang silver. Itu kan masalah psikologis. Tapi kalau harga 100.000 dengan 50.000, orang akan tahu bahwa 100.000 itu lebih mahal daripada 50.000. Itu bukan psikologis. Ya, karena sudah jelas.
Orang sudah tahu bahwa pangkat mayor itu lebih tinggi daripada letnan. Ya, itu semua orang setuju. Ya, bahwa mayor itu pangkatnya lebih tinggi daripada letnan. Lulusan S1 lebih tinggi daripada lulusan SMA. Itu semua orang sudah setuju. Tapi bahwa handphone yang hitam itu lebih baik daripada handphone yang silver, warna silver, itu bisa masing-masing. Anda bisa nggak setuju, ini bisa setuju. Yang saya contohkan biasanya itu adalah durian. Walaupun semua orang di sini setuju durian itu enak, saya bilang nggak enak. Loh, saya nggak doyan. Itu kan itu jadi bukan apa namanya. Tapi kalau harga durian itu lebih mahal daripada harga nanas misalkan, semua orang setuju karena kita bicara harga. Tapi kalau kita bicara enak, ya nggak bisa kita bilang apa namanya, rumah makan sana lebih enak daripada rumah. Ya, itu kan pendapat masing-masing mengatakan bahwa apa namanya rasanya lebih enak gitu. Itu karena enak itu subjektif. Ya, ya tidak bisa apa namanya diklaim yang paling enak gitu. Ya. Jadi di satu sisi ini benar bahwa apa namanya Thomas Saati ini mau menyelesaikan persoalan psikologis tadi dalam membuat keputusan. Ya. Jadi keputusan yang bersifat psikologis, ya. Bukan keputusan yang bersifat matematis. Kalau harga tadi matematis. Ya. Jadi apa namanya harga 100.000 lebih mahal daripada 50.000, ya itu masalah matematis. Ya. Tapi kalau warna itu bukan lagi masalah matematis. Ya. Jadi HP itu menyediakan framework yang komprehensif dan rasional untuk membuat struktur persoalan keputusan. Untuk menyajikan dan mengkuantifikasi elemennya. Kalau kita bicara mengkuantifikasi, berarti sebenarnya yang dikuantifikasi itu bukan kuantitatif. Ya. Jadi AHP itu sebenarnya ya tujuannya sama dengan kita melakukan scoring atau pembobotan. Dari sesuatu yang tidak kuantitatif menjadi kuantitatif. Karena kalau quantifying itu mengkuantifikasi, itu kan berarti dari sesuatu yang tidak kuantitatif. Ya. Kalau sudah kuantitatif berarti sebenarnya nggak pakai AHP karena sudah kuantitatif. Nah, AHP ini digunakan untuk membantu kuantifikasi dari sesuatu yang tidak kuantitatif. Gitu. Makanya quantifying. Bagaimana kita menyajikan elemen atau apa namanya ya elemen yang tidak kuantitatif menjadi kuantitatif dan bagaimana kita menyajikannya. Ya. Karena nanti digunakan untuk membuat keputusan secara umum, secara menyeluruh, itu digabungkan dengan yang lainnya yang kuantitatif. Ya. Jadi kemarin ada juga yang membuat apa namanya AHP tapi untuk data yang kuantitatif, untuk harga untuk harga untuk ini.
Yang kuantitatif saya bilang ya nggak ada gunanya kita menggunakan apa namanya AHP untuk data yang kuantitatif. Wong kita sudah bisa membedakan bahwa 100 itu lebih besar daripada 50. Ya. Jadi intinya seperti itu gitu ya. Nah, sebenarnya kita kemarin sudah mencoba ya, makanya tadi saya kalau scoring untuk data yang apa namanya data yang nominal itu kan kemarin sudah kita coba ya kita pakai scoring. Itu salah satu scoring itu salah satu apa namanya metode kuantifikasi. Bagaimana kita membuat ini menjadi bilangan supaya nanti bisa kita pakai dengan menggunakan SAW gitu. Nah ini lagi yang orang selalu ini adalah HP itu lebih baik daripada SAW. Padahal enggak, padahal HP itu nanti mendukung SAW loh. Jadi kita tidak mengatakan bahwa HP lebih baik dari SAW. Gitu. Ya, jadi justru HP ini membantu orang untuk menggunakan SAW. Gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ini. Jadi yang overall goals ini menggunakan SAW. Nanti kita lihat bahwa HP itu menggunakan apa namanya? Justru digunakan untuk SAW gitu. Ya, ini dari Wikipedia. Nah, sekarang dari Saati sendiri. Ya. Tujuan dari AHP adalah untuk membantu orang. Jadi AHP itu kaitannya dengan decision maker, kaitannya dengan orang. Tidak ada kaitannya dengan apa yang mau diputuskan. Ya. Jadi kaitannya dengan orang, bagaimana dia memutuskan. Ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan apa namanya apa ya membantu. Tidak ada kaitannya dengan misalnya tadi milih warna, tapi membantu orang untuk memilih untuk memberikan atau untuk memilih warna. Tujuannya di situ. Nah, memberikan orang untuk memilih warna, memberikan orang untuk apa namanya membuat keputusan. Ya. Jadi AHP itu tergantung orangnya. Kalau orangnya itu sudah bisa membuat keputusan tanpa HP juga nggak apa-apa, nggak usah pakai HP. Oleh karena itu, kadang-kadang artinya gini, orang kita tidak bisa memaksa orang pakai HP kalau dia tidak perlu AHP. Itu. Jadi nggak, kalau saya bisa misalkan, kalau saya bisa melakukan pembobotan dan itu saya inginkan, ya sudah saya nggak perlu pakai HP. Ya silakan kalau Anda mau apa namanya mampu seperti itu. Ini kita hanya memberikan bantuan, ya, memberikan bantuan bagaimana kita membuat keputusan tadi itu, misalkan tadi scoring atau pembobotan. Tapi kalau dia sudah bisa ya nggak apa-apa, gitu. Kita nggak perlu kecewa karena sudah disediakan AHP kok nggak mau pakai. Namanya juga orang keputusan itu seperti saya sampaikan, keputusan itu bersifat subjektif. Atau kalau misalnya bobot sudah ditentukan oleh orang lain, harus pakai itu, ya sudah nggak perlu pakai HP, sudah kita tinggal ngikut. Nah, jadi misalnya gini, ujian tesis
itu sudah diberi bobot untuk presentasi sekian, dokumen sekian, ya sudah kita ikut, kita nggak usah mikir pakai AHP lagi, itu urusannya prodi. Ya, untuk membuat angka itu urusannya prodi itu, nggak tahu gimana prodi sampai muncul angka seperti itu it's not my business gitu. Itu bisnisnya prodi, bisnisnya Bu Afi Hayati. Ya, saya tinggal ngikut aja. Oh, ininya. Nah, tapi saya punya saya tinggal memberikan nilai dan itu subjektif. Kembali itu nilai itu subjektif dari penguji. Tapi bobotnya itu diatur oleh prodi. Saya nggak ikut. Ngatur prodi ini ya dah ikut. Oke, kita kembali lagi ke sini. Ya, jadi membantu orang untuk mengorganisir pemikirannya atau keputusannya untuk membuat keputusan lebih efektif. Ya. Lebih efektif itu ya susah dibandingkan, lebih efektif itu yang seperti apa. Tapi efektif dalam arti ya mungkin sesuai dengan keinginan gitulah. Ya, sesuai dengan keinginannya. Gitu. Nah, jadi tidak, tapi di sini sekali lagi hasil keputusan itu tidak bisa dibandingkan. Ya, misalkan pada waktu kita pemilu kemarin, ya, kita punya keputusan masing-masing. Ya. Apakah keputusannya itu salah? Pada waktu kita membuat keputusan, kita tidak tahu keputusan itu salah atau tidak. Kita nggak bisa ini apa namanya membandingkan. Gitu. Nah kemudian kalau kemudian apa yang kita pilih itu menjadi tidak terpilih, itu apakah kita salah pilih? Menurut Anda gimana? Apakah kita salah pilih? Atau salah keputusan lah, gampangannya. Nah, apakah kita salah membuat keputusan memilih salah satu calon, kemudian ternyata nanti pada saat diumumkan calon yang kita pilih itu kalah. Apakah kita dianggap salah memilih? Salah keputusan maksudnya. Menurut Anda gimana? Enggak. Ya karena pada waktu kita milih kita kan nggak tahu. Ya kan? Kita nggak tahu bagaimana nanti. Gitu. Tapi pada saat kita membuat keputusan, kita nggak bisa menilai bahwa keputusan Anda milih ini salah, keputusan saya milih ini benar, ini salah, nggak bisa. Karena pada waktu itu kan belum terjadi waktu kita melakukan pemilu, walaupun ada yang guyonan apa namanya, yang orang Jepang Pak ya, pernah melihat video itu apa namanya di Afrika itu 20 hari baru bisa diumumkan hasil pemilihan presiden. Kalau di Amerika 3 jam, kalau di Indonesia itu ngece itu sebenarnya. Sebelum pemilu sudah tahu hasilnya. Ajar tuh orang Jepang. Saya nggak tahu itu orang Jepang atau orang Cina ya itu ya. Pokoknya yang bilang seperti itu. Ya. Ya, jadi gampangannya itu adalah semua benar menurut kita. Ya. Karena pada waktu itu juga yang memilih yang menang juga nggak tahu bahwa yang mau dipilih itu menang. Yang kalah juga nggak tahu bahwa yang akan dipilih itu akan kalah. Ya. Kita nggak bisa membandingkan sekarang dengan yang nanti.
Kalau nanti itu beda lagi. Itu sudah bukan keputusan lagi. Pada waktu kita memutuskan milih calon ini, kita nggak bisa membandingkan. Ya, karena itu kembali lagi, bahwa itu psikologis. Ya, entah psikologi dengan hitung-hitungan macam-macam, tapi itu sebenarnya adalah masalah psikologis membandingkan antara, kalau yang presiden, antar paslon. Gitu. Intinya sebenarnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi AHP itu menyediakan matematik objektif, matematik yang ada tujuannya untuk memproses preferensi yang ditangkap secara subjektif ataupun personal dari individu atau grup. Ya, itu grup itu nanti. Tapi bahwa AHP itu untuk membuat matematis ya, dari preferensi personal. Ya, kalau personal mesti subjektif. Ya, personal dan subjektif lah. Ya, ya itu tadi contohnya preferensinya warna hitam, preferensinya warna silver. Ya. Ya. Di dalam membuat keputusan. Gitu. Tapi sekali lagi bahwa ini masalah yang diselesaikan itu adalah masalah yang personal atau preferensi. Bukan sesuatu yang sudah pasti. Maksudnya sudah pasti itu apa namanya? Walaupun preferensi saya milih yang mahal. Itu preferensi, tapi bukan ini yang mau diselesaikan. Karena kalau kita milih yang mahal, itu preferensi mahal, itu nanti pada kriteria, bukan itu. Bukan preferensi pada kriteria. Nah, sekarang kita lihat. Pada dasarnya, AHP bekerja dengan mengembangkan prioritas untuk alternatif dan kriteria yang digunakan untuk memutuskan alternatif. Jadi pada dasarnya, AHP itu sama seperti baik itu weighted product maupun SAW. Ya. Jadi AHP itu enggak apa namanya, pada dasarnya menentukan bobot, jadi mengembangkan prioritas untuk alternatif. Ya. Bekerja dengan mengembangkan prioritas. Jadi mengembangkan prioritas untuk alternatif itu artinya kita akan mengurutkan itu prioritas hasil dari SAW, dari WD produk, nanti hasil dengan topsis, nanti yang kita bicarakan. Itu semuanya kita mau mengurutkan, membuat prioritas atau ranking lah. Dan kriteria yang digunakan untuk membuat keputusan, artinya ya parameter dan nilainya gitu, nilai dari apa namanya alternatif tadi. Oleh karena itu sebenarnya AHP itu ya kembali lagi sama dengan kalau mau pakai AHP, kalau mau pakai SAW, mau pakai BT produk atau nanti pakai topsis sama saja. Ya. Boleh ke situ. Ya. Karena apa? Karena yang dikembangkan oleh AHP itu pertama kali menentukan prioritas berdasarkan pada tingkat kepentingan. Itu sama dengan bobot yang di sini. Prioritas diturunkan untuk kriteria berdasarkan tingkat kepentingan untuk mencapai goal. Ini sama aja dengan menentukan bobot. Ya, yang pertama kali menentukan bobot seperti kemarin itu. Ya. Yang digambarkan kemarin itu pertama kali yang menentukan bobot. Ya. Walaupun sebenarnya seperti yang kemarin saya sampaikan,
antara scoring dan menentukan bobot itu independen. Ya, tapi orang selalu menentukan bobot dulu, baru scoring. Tapi itu sebenarnya tidak saling berhubungan gitu ya. Nanti baru ketemu di pada saat kita melakukan rankingan, ketemunya di situ. Tapi bahwa kita mau menentukan bobot dulu baru scoring atau scoring dulu baru bobot, itu sebenarnya tidak ada urutannya. Tapi orang biasanya, ya, artinya mau bobot dulu baru scoring atau scoring ini itu nggak masalah. Cuman kebanyakan orang menentukan bobot lebih dulu, gitu. Ya. Jadi yang pertama itu menentukan bobot. Nah kalau bobot itu ya karena bobot itu tidak ada apa namanya parameter itu pada mulanya tidak bukan kuantitatif, maka itu yang dibuat kuantitatif dulu, dibuat kuantitatif. Ya. Jadi apa namanya mana ini sebenarnya kalau menentukan prioritas itu gampang. Ya, menentukan prioritas itu gampang. Seperti tadi, saya punya ini, apakah itu orang bisa aja buat prioritas lebih dulu. Apa namanya? Di sini kelihatannya tidak berbicara mengenai bobot. Kenapa? Kita mengembangkan prioritas, prioritas yang diturunkan dari kriteria berdasarkan pada tingkat kepentingan. Kalau hanya seperti ini, maka orang cukup membuat prioritas. Misalkan gini. Tapi AHP tidak bermaksud seperti itu sebenarnya. Ya, seperti dulu saya 4 ini aja. Ya, saya yang 4 ini. Antara hardware, kemudian harga, kemudian software dan merek. Kalau kita hanya melihat pada tingkat kepentingan, ya, atau prioritas tingkat kepentingan, kalau kita bicara prioritas, mungkin yang pertama harga, yang kedua hardware, yang ketiga merek, yang keempat software. Maka ini selesai. Ini prioritas. Tinggal kita kasih. Nah, kemudian jadi kalau prioritas ini, maka tingkatnya ini tinggal kita urutkan. Jadi kalau prioritas pertama itu mestinya tingkatnya paling tinggi. Pada dasarnya kita bisa membuat ini saya balik, ini 4, ini 3, ini 2, ini 1, selesai. Pada dasarnya seperti itu. Ya, sama aja dengan apa namanya pemilihan warna gitu ya. Misalkan warna apa namanya merah, hitam, silver. Ada istilah yang lain yang silver ya, apa ya? Yang semacam silver itu apa? Apa? Metalik ya? Metalik dan silver sama nggak dong? Nah, sama nggak metalik sama silver tuh? Silver ya mengkilap gitu. Ya saya beringat, apa bedanya silver dan metalik ya? Kalau mobil itu beda ya, silver sama metalik. Warna metalik nggak tahu juga ya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak ada. Ya, misalnya ini merah, hitam, silver, kemudian biru gitulah. Nah, jarang sih mobil biru. Oke, kalau kita bicara prioritas, oke ini prioritas 1, prioritas 2,
prioritas 3, prioritas 4 gitu. Maka tinggal kita kasih apa namanya, yang silver ini menjadi nilai 4, ini 3, ini 2, ini 1, selesai. Ya. Kalau yang apa namanya, tujuannya seperti itu. Ini apa namanya? Kalau kita lihat dari sini ya itu kan dari berdasarkan pada tingkat kepentingan untuk mencapai goal. Atau mungkin dibalik, dibicarakan dulu tingkat kepentingannya, mana yang paling besar, baru kemudian prioritas. Nah kalau seperti itu, apa-apa gitu. Artinya, menurut saya lebih mudah menentukan prioritasnya dulu, baru kemudian kita menentukan tingkatnya. Nah, terus peran AHP di mana nih? Artinya pakai itu tingkat kepentingan itu menjadi bobot. Ya, yang di sini, yang ini kok bisa menjadi bobot? Ini bisa menjadi skor. Seperti yang kemarin kita bahas. Jadi sebenarnya kalau mau menggunakan ini sebagai bobot, ini sebagai skor, ya selesai persoalannya. Lalu tinggal kita AHP. Ya kan? Kok AHP? SAW, sorry. Tinggal kita pakai SAW. Atau pakai weighted product. Nah, kemudian prioritas diturunkan berdasarkan pada kinerja alternatif pada setiap kriteria. Sebenarnya tadi warna. Setiap kriteria, kalau seperti ini berarti kriteria atau kriteria yang bersifat apa namanya, data nominal. Karena kalau data kembali lagi, data numerik tidak, karena data numerik itu bukan psikologi. Nah, itu sudah numerik, matematik. Ya. Jadi kalau seperti itu kita sudah selesai gitu. Nah, tapi dia menambahkan gitu bahwa prioritas ini diturunkan berdasarkan pada asesmen berpasangan. Nah, jadi sebelum apa namanya, sebenarnya akan lebih mudah kalau dalam apa namanya, ya, kita menggunakan asesmen berpasangan. Tapi sebenarnya kenapa sih kita repot-repot AHP gitu? Ya. Oke, jadi kita menggunakan asesmen berpasangan, menggunakan judgment atau rasio dari pengukuran rasio pengukuran dari suatu skala. Suatu skala jika ada. Jadi sebelum kita mendapatkan tingkat kepentingan, ya, kita akan lebih mudah kalau kita membandingkan, kita menentukan prioritasnya. Ya. Kalau di sini dia dibalik gitu.
Justru prioritas itu disembunyi apa namanya di AHP ini malah justru ini jangan di nah, jadi kalau AHP itu justru ini dihapus tuh prioritas itu nanti. Nah, ya. Nah, yang dipakai adalah berpasangan. Ya. Nah, yang menjadikan dia hierarki atau kompleks, misalnya saya punya satu aja nih A, B, C, D ya. Kita punya perbandingan A banding B. Nah, kita punya perbandingan A banding C, A banding D, kemudian B banding C, B banding D, betul ya? A banding B, A banding C, A banding D, B banding C, B banding D, dan C banding D. Ya. Jadi kalau ini A, B, C, D, ini A dengan B, A dengan C, A dengan D. Ups. Kemudian, mana nih? Gambarnya kok jadi jelek. B dengan C, lalu B dengan D, dan C, oh, C dengan D. Nah, dari sini kita bisa membandingkan A, B, C, dan D. Ini yang sebenarnya menurut saya hierarkinya itu di situ. Saya waktu melihat ini, sebenarnya hierarkinya di mana sih? Kalau hierarki di sini, ini nggak perlu AHP. Oh, ternyata setelah saya pelajari, hierarkinya itu dari dua-dua itu, kita bisa mendapatkan perbandingan secara menyeluruh. Gitu. Jadi kita membandingkan masing-masing ini. Hierarki itu kan bertingkat gitu ya. Ya. Nah, kemudian jadi ini keistimewaan dari AHP itu di sini karena membandingkan. Nah, kenapa berpikir seperti itu? Kecantikan itu nominal ya. Kecantikan itu nominal ya. Sorry ya, yang mbak-mbak diem aja ya. Ini khusus untuk cowok. Oke, kalau ada dua cewek, maka Anda akan bisa membandingkan menurut Anda mana yang lebih cantik. Betul? Ya. Betul. Tapi kalau tiga, Anda mulai bingung. Gitu. Artinya bingung dalam arti urutan cantiknya yang pertama mana, kedua mana, ketiga mana. Kalau cuma dua, itu kita bisa membandingkan langsung. Gitu. Ya. Atau ya warna tadi, warna warna handphone. Kalau apa namanya, Anda hanya diberi pilihan hitam dan silver,
maka Anda akan, kecuali kalau Anda sudah pokoknya mari mati hitam, nah, itu lain lagi. Tahu mari mati nggak? Tahu Mbak? Aduh, apa ya mari mati itu ya? Pokoknya, pokoknya hitam ya sudah itu enggak, berarti nggak usah dikasih pilihan warna karena dia sudah menentukan warna. Tapi kalau belum ada pokoknya, ya, Anda diberi pilihan dua, maka Anda masih bisa memilih. Tapi begitu tiga, ya, itu sudah mulai tidak mudah gitu ya. Mau mengurutkan mana yang paling disukai dan seterusnya. Apalagi kalau sudah 4, 5, 6 dan seterusnya. Ya. Nah, itulah yang menjadi keistimewaan dari AHP, dan AHP itu untuk 3 minimal. 2 tidak perlu pakai HP. Siapa kemarin yang milih paslon pakai AHP? Nggak ada ya? Saya juga enggak. Karena ada yang bersifat apa tadi? Pokoknya ya. Pokoknya paslon ini. Nah, itu sudah nggak usah pakai HP gitu. Ya, tapi sebenarnya itu bisa kita pakai HP karena itu 3. Kalau dulu zamannya Pak Jokowi lah melawan Pak Prabowo, itu nggak perlu HP karena cuma 2. Apalagi zamannya Pak Harto. Pokoknya kalau nggak Pak Harto ya enggak. Dulu kan gitu ya. Ya, jadi apa namanya, 1 itu ya jelas tidak perlu HP, 2 juga tidak perlu karena orang dianggap bisa membandingkan 2, dianggap ya. Walaupun juga belum tentu gampang. Misalkan 2 kalau misalkan A dan B, A sih lebih cantik daripada B ya. Tapi saya kasih nilai berapa gitu. Nah, itu kan jadi masalah sebenarnya. Ya. Karena saya harus membandingkan ini gitu ya. Ya. Yang menurut saya yang susah memberi nilai itu adalah Got Talent, kemudian nyanyi. Itu nggak ada apa ya. Senam itu walaupun ada tingkat kesukaran, tapi saya juga nggak tahu gimana sih menilai lomba senam, gimana menilai lomba lompat indah, gimana menilai Got Talent tadi itu. Ya, itu kan ini ya. Cuman memang ada yang nggak ini juga gitu ya. Lomba nyanyi yang dinilai pakaian gitu. Sebenarnya sih apa? Enggak, lomba nyanyi aja. Kenapa lomba nyanyi yang dinilai? Kenapa harus ngundang si siapa Gunawan, Ivan Gunawan? Nah, apa ini Ivan Gunawan harus menilai orang-orang nyanyi gitu? Kalau yang diundang itu Titik Puspa, kemudian siapa namanya, Jaya Prana, masih hidup nggak ya? Masih hidup nggak Jaya Prana itu? Oh nggak kenal ya? Ya sorry. Jaya Prana itu, kok Jaya Prana toh? Apa ya? Prana Jaya kok Jaya Prana. Jaya Prana kan yang Semarang itu jamu jago itu. Ya, jadi mesti yang diundang itu Titik Puspa gitu. Dan, ya zaman dulu kalau lomba nyanyi itu jurinya tidak kelihatan, jurinya tidak melihat yang nyanyi, gitu. Jurinya tidak di depan ini, tapi jurinya itu di ruang
tertutup di masing-masing. Jadi dibuat kayak ini ya. Kemudian jurinya hanya dikasih headset untuk melihat nyanyi. Jadi yang betul-betul dinilai itu adalah suaranya. Makanya penyanyi dulu itu jarang yang cantik, jarang yang cakep seperti sekarang. Coba aja yang namanya yang dari Ambon itu siapa namanya? Lupa saya. Dari Ambon. Itu suaranya bagus-bagus gitu. Ya. Tapi orangnya nggak cakep gitu. Krisye itu aslinya kan nggak cakep. Aslinya nggak cakep gitu. Tapi suaranya bagus gitu. Suaranya khas gitu. Jadi yang dinilai itu kekhasan suara, bagusnya suara, bagaimana pernapasannya dan seterusnya. Yang dinilai memang betul-betul suaranya. Makanya dulu penyanyi-penyanyi yang dulu gitu nggak ada yang cakep-cakep gitu. Ya. Penyanyi dangdut pun juga nggak cakep-cakep gitu. Tapi suaranya bagus-bagus gitu. Dulu ada yang namanya Elia Kadam, Ali Kasim dan seterusnya. Itu orangnya nggak cakep gitu. Tapi suaranya bagus gitu. Karena yang dinilai apa? Suaranya, bukan pakaiannya, bukan ini. Jadi kriterianya udah beda lagi gitu ya. Ya, oke. Jadi uh, walaupun itu sukar, tidak mudah maksudnya, tapi masih dipercaya oleh Saati, orang bisa membandingkan dua orang atau dua unsur. Itu asumsi yang dibuat oleh Saati. Ya, itulah sebabnya AHP itu untuk minimal 3 unsur. Ya. AHP itu perbandingan 3 unsur. Kalau 2 sudah nggak perlu lagi. Ya. Nggak perlu kita menggunakan AHP karena bisa langsung. Ini asumsi dari Saati. Ya. Ya. Perbandingan itu minimal 3 unsur. Karena kalau 3 unsur berarti kita membandingkan A dengan B, A dengan C, dan B dengan C gitu. Asumsinya dia membandingkan dua-dua. Jadi bukan hanya satu aja perbandingannya. Karena kalau satu aja nggak perlu ngitung. Gitu. Karena dia maunya kalau kita punya 3 perbandingan itu, dia bisa menghasilkan formula dari Saati. Jadi keistimewaan dari Saati itu adalah dengan 3 perbandingan ini bisa menghasilkan perbandingan tiga-tiganya dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan 6 perbandingan. Saati bisa menghasilkan perbandingan keempatnya. Jadi sebenarnya HP itu untuk orang yang nggak begitu cerdas. Cerdas dalam arti bisa memberikan skor, gitu. Ya. Bisa memberikan skor yang tidak ngawur maksudnya. Tapi apa ngawur itu salah? Juga tidak salah. Persoalannya di situ. Ya. Jadi kalau saya memberikan skor sekarang ngawur, apakah salah? Ya nggak salah. Makanya tadi saya katakan, ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu. Apakah saya tadi menggunakan yang tadi itu? Ya nggak boleh juga gitu ya. Tadi urutan tadi sudah langsung saya kasih ini. Apakah itu salah? Ya nggak salah secara ini nggak salah gitu. Ya. Saya memang bicarakan HP ini agak panjang ya, karena ini menjadi prinsip
AHP gitu. Ya. Oke, jadi nanti AHP SAATI itu justru memberikan perbandingan berpasangan ini menjadi perbandingan secara menyeluruh dengan formula yang nanti kita lihat lebih lanjut. Tapi yang ini ya, nah, kembali lagi kemudian apakah perbandingannya itu mengikuti perbandingannya SAATI? SAATI sendiri tidak menyuruh menggunakan perbandingan yang dipakai oleh SAATI. Karena dia mengatakan dari suatu skala, suatu itu bukan di sini tulisannya bukan the. Ini harus hati-hati. Kalau kita bicara the scale, berarti dia sudah menunjukkan skala yang ditentukan oleh SAATI. Tapi karena di sini kata ini kata depan apa kata sembun ya? Mana ini? Kok saya kok hilang? Tikus saya itu suka lari-lari terus hilang. Nah, karena dia menggunakan kata bukan the, berarti kita bisa menggunakan skala sendiri. Atau kita bisa membuat skala sendiri. Ya. If one axis, apalagi dia mengatakan if one axis. Kalau ada. Ya. Artinya kalau kita pakai SAATI juga boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Gitu. Karena dia mengatakan bukan the. Kalau dia mengatakan the skill, nah baru kita bisa menggunakan ini. Nanti kita lihat makna dari perbandingannya SAATI ya. Nah, ini nanti kita menghitung bagaimana menurunkan semua itu dari perbandingan. Nah, tapi kita lihat finally pada akhirnya weighting and adding process is used to obtain overall probability. Pada akhirnya SAB yang digunakan karena weighting dan adding. Ya, SAW. Jadi ujung dari AHP itu SAW, makanya kita tidak bisa mengatakan bahwa AHP lebih baik dari SAW. Ya. Wong akhirnya juga SAW itu digunakan oleh AHP. Ya kan kalau kita menggunakan ini punya saya lebih baik. Tapi saya pakai punya kamu loh, kan aneh toh. Ya. Punya saya lebih baik. Tapi saya pakai punya kamu. Juga loh. Kan aneh gitu mengatakan seperti itu. Punya saya lebih baik tapi saya pakai punya kamu. Punya saya lebih baik daripada punya kamu. Tapi saya pakai punya kamu loh. Nanti diketawain kalau seperti itu. Kamu mengatakan punya kamu lebih baik, kenapa kamu masih punya pakai punya saya gitu. Kalau kamu merasa lebih baik, ya jangan pakai punya saya. Gitu. Jadi di sini tidak ada, makanya tadi cuman banyak orang yang mempunyai kesimpulan seperti itu. Menggunakan AHP karena lebih baik daripada SAW. Padahal beda peruntukannya. Ya. Artinya AHP itu intinya pada pembobotan dan scoring. Sementara SAW itu perankingan, nah kan beda. Perankingannya pakai apa? Bisa AHP, bisa yang lainnya. Nah, makanya tidak bisa dikatakan itu lebih baik. Dia membantu SAW, membantu orang. Ya, tadi kembali lagi bahwa dia membantu orang untuk menentukan bobot dan scoring. Supaya kita bisa pakai SAW, nanti kita bisa pakai BP, kita bisa pakai
Cuman orang selalu ini seolah-olah bahwa ini satu kesatuan, ini berbeda dengan SAW. Padahal kalau kita lihat pada ujung dari kalimat ini adalah waiting and adding process, itu adalah SAW. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan apa namanya hasil tadi? Ya. Jadi di sini ada dua apa namanya, ada yang versi original, ada yang versi modified. Ya. Yang original itu menghitung akar pangkat N dari perkalian perbandingan berpasangan dalam setiap baris. Ya. Kemudian dinormalkan, kemudian hasilnya dinormalkan untuk mendapatkan bobot atau rating. Sedangkan yang modified itu pertama kali perbandingannya dinormalkan untuk setiap kolom. Ya. Setelah itu di rata-rata untuk setiap baris untuk bisa mendapatkan bobot dan rating.